saya dapat ini? Ya saya lihat juga suaminya nggak ganteng-ganteng amat. Ya saya bilang, ini kamu tinggalin Yesus cuma model kayak begitu itu. Ya, soalnya Tuhan nggak jawab doaku. Ngeri saudara. Orang menganggap Tuhan lalai. Salah satu contoh di Alkitab, ya, yang menganggap Tuhan lalai itu siapa? Sarah, ya. Ketika Abraham mendapat janji Tuhan akan memperoleh seorang anak, saudara. Lihat Kejadian pasal 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 kita baca. Kejadian pasal yang ke-16 saudara, ya. Hagar dan Ismail. Ayat yang pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, baca bersama. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan saudara, apa yang sering kali membuat kita ini tidak sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Kan mereka sudah menerima janji bahwa Abram itu akan menjadi bapa, bahwa Abram akan memperoleh banyak keturunan dan dia akan disebut bapa orang beriman. Ini janji loh yang Tuhan sudah berikan. Tetapi karena keadaan, perhatikan, Sarah berkata ya kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Padahal Tuhan berkata kepada Abraham apa? Aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa dan engkau akan punya keturunan. Kenapa mereka gagal saudara? Yang pertama seringkali karena kita melihat keadaan. Sarah melihat keadaan. Iya, dia nggak percaya sama janji Tuhan, malah dia bilang apa? Tuhan tidak memberi aku untuk melahirkan anak. Iblis itu sering kali saudara, kerjaannya iblis itu apa? Kerjaannya iblis itu membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, iblis gak suka orang yang beriman. Karena itu tiap hari pasti dia bilang sama Sarah, kamu kan sudah menopause, kamu memang gak bisa punya anak. Lihat keadaanmu, gak bisa. Gak ada orang sudah menopause mati haid itu bisa punya anak. Itu secara ilmu, secara logika hal itu tidak mungkin. Hari ini apa yang sedang iblis tanamkan dari pikiran saudara? Iya, mungkin iblis berkata, nggak mungkin usahamu itu bisa bangkit lagi, nggak mungkin rumah tanggamu bisa dipulihkan, nggak mungkin, dan nggak mungkin. Itu kerjaannya setan. Setiap hari dia akan berusaha menanamkan sesuatu di pikiran kita yang bertentangan dengan firman dan membuat kita meragukan akan janji Tuhan. Ya, tapi jangan biarkan setan. Waktu Sarah ini diserang sama iblis, dia perkatakan apa yang iblis taruh di otaknya. Harusnya yang dia perkatakan gini kan sama suaminya, Pak, ya memang secara keadaan ya, enggak masuk akal sih ya. Aku sudah mati haid, masa bisa punya anak? Tapi kan Tuhan udah janji tuh. Ya udah kita tunggu ya janji itu ya. Amin. Dan kita lihat salah satu kesalahan fatal dari Abraham saudara. Ya, fatal sekali. Waktu Sarah memberikan sebuah pilihan, ya sudah, aku kan punya hamba, hampiri aja hambaku itu. Mungkin oleh dia, aku dapat memperoleh seorang anak. Ayat yang dikatakan berikutnya apa? Dan apa? Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak-bapak hati-hati loh ya. Kalau kau juga mendengar sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan didengar. Tapi ya namanya, ya mungkin sih laki-laki ya. Kucing dikasih gereh. Ya enggak bapak-bapak? Ya, bilang aja iya gitu yang kenceng. Janji Tuhan gagal
bukan gagal sih, tidak gagal, janji Tuhan tetap ya dan amin. Tapi kesalahan fatal yang menggagalkan sebenarnya ini rencana yang sempurna. Jadi ada cacatnya. Ya karena di sini dikatakan akhirnya Abram itu diam aja loh. Harusnya kan ya saya baca ini kok Abram ini. Ya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Malah dia bilang begini, dari dulu kek. Kenapa baru sekarang? Ya harusnya dari dulu. Udah tak tunggu-tunggu loh itu. Pret. Nah ini keluarnya pretnya ini. Iya. Loh saudara, orang Mesir yang paling jelek di Mesir itu ya paling cantik di sini. Ya. Jadi pembantunya Sarah itu yang namanya Hagar. Ya cewek Mesir, hidungnya mancung. Bodinya tinggi.